Mungkin kita pernah melihat dua orang yang usahanya sama, tetapi pada akhirnya yang satu kaya, yang satu miskin. Dua orang dengan pekerjaan yang sama, hasil yang sama, gaji yang sama, tapi pada akhirnya yang satu kaya, yang satu miskin. Apa penyebabnya? Allah menakdirkan segala sesuatunya. Allah menakdirkan yang mana yang kaya, yang mana yang miskin, yang mana yang masuk surga, dan yang mana yang masuk neraka. Jauh sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Allah juga menakdirkan sebab-sebab mengapa sesuatu itu terjadi. Jadi, apa penyebab dari dua masalah di atas? Salah satu penyebabnya ialah bijak atau tidaknya seseorang dalam membelanjakan hartanya. Bijak atau tidaknya seseorang dalam membeli sesuatu. Jadi di sini ada 4 hal penting yang harus kita hindari, yang harus kita tidak lakukan jika kita ingin kaya. Yang pertama ialah jika kita ingin kaya, jangan beli sesuatu yang haram. Jangan beli sesuatu yang Allah haramkan. Contohnya, gambling. Jangan belanjakan harta kita untuk berjudi. Jangan keluarkan harta kita untuk berjudi. Kenapa? Karena judi ruginya lebih besar dari untungnya. Kenapa judi ruginya lebih besar dari untungnya? Karena pada saat berjudi ada yang untung, ada yang rugi, tanpa ada usaha sedikit pun. Mereka cuma bertaruh kepada sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang tidak bisa dikira-kira, sesuatu yang tidak bisa diusahakan. Kita lihat saja, ketika mereka bermain judi, mereka mengumpulkan uang, dan siapa yang menang, itulah yang bisa mendapatkan seluruh uang yang sudah dikumpulkan tadi. Siapa yang menang, itulah yang bisa mendapatkan seluruh uang yang sudah dikumpulkan tadi. Dan yang lain, yang kalah, tidak mendapatkan apa-apa. Dan juga, yang ditaruhkan ialah sesuatu yang tidak pasti, tidak bisa dikira-kira, tidak bisa diusahakan. Kita tidak bisa meletakkan usaha kita di sana. Hanya dalam tanda kutip untung-untungan. Bisa dapat, bisa enggak. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kita cuma bisa memilih tanpa berusaha. Nah, itu mengapa judi ruginya lebih besar dari untungnya. Memang kalau kita menang judi, untungnya besar. Tetapi bagaimana jika kita kalah dalam judi? Tentunya kita rugi besar. Apalagi harta yang kita keluarkan cukup banyak. Dan apalagi jika kita kalah terus-menerus. Akhirnya kita bangkrut. Yang awalnya kita kaya, yang awalnya kita banyak duit, itu bisa hilang sekejap saja. Karena judi. Contoh lain yang haram ialah membeli makanan dan minuman yang haram dan mengonsumsinya. Contohnya saja, ketika kita beli minuman beralkohol, kita beli narkoba dan kita salah gunakan, apa yang kita dapatkan ketika mengonsumsinya? Pikiran kita, akal kita bisa rusak. Akal kita bisa tidak sehat. Akal kita bisa tidak tajam. Kalau misalnya akal kita tidak sehat, rusak, bagaimana kita bisa melanjutkan usaha kita? Bagaimana kita bisa merancang strategi penjualan, strategi bisnis yang bisa menghasilkan uang lebih banyak? Tentunya tidak bisa.
karena akal kita, karena pikiran kita sudah rusak, dan juga ujung-ujungnya bisa menyebabkan kematian. Tentunya hal itu sangat merugikan diri kita sendiri. Makanya, jangan belanjakan harta kita kepada yang haram, karena itu akan menjadi sesuatu yang merugikan kepada diri kita sendiri. Yang kedua ialah, jika kita ingin kaya, jangan beli sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan. Belilah sesuatu yang sebenarnya itu merupakan kebutuhan pokok kita, yang sebenar-benarnya kebutuhan. Belilah sesuatu yang bisa menjadi kebutuhan sehari-hari kita dan bisa menghasilkan keuntungan lagi. Saya beri contoh. Ketika seseorang yang ingin kaya tapi ingin membeli Lamborghini, apakah Lamborghini ini merupakan hal yang benar dibutuhkan oleh orang tersebut? Apakah Lamborghini ini hal yang dibutuhkan oleh orang yang ingin kaya tersebut? Jika alasannya ialah hanya untuk kebutuhan transportasi, hanya untuk memindahkan seseorang dari suatu tempat ke tempat lainnya, hanya untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya, itu adalah alasan yang tidak tepat. Mengapa? Kenapa kita harus beli Lamborghini yang harganya sangat tinggi, padahal mobil sedan yang murah saja bisa kita gunakan untuk transportasi, bisa kita gunakan untuk memindahkan barang, bisa kita gunakan untuk memindahkan diri kita ke tempat yang lain. Mengapa kita harus beli Lamborghini kalau misalnya fungsinya cuman itu? Kalau misalnya dia beli Lamborghini untuk terlihat kaya, apa gunanya? Apa gunanya terlihat kaya, tapi sebenarnya dia tidak kaya? Apa gunanya? Apa gunanya kita hanya mendapatkan omongan orang lain, hanya mendapatkan impresi dari orang lain, hanya mendapatkan pujian dari orang lain? Kalau misalnya hal yang kita beli tersebut, hal yang kita punya tersebut, sebenarnya tidak berguna untuk kita, hanya untuk membuang-buang uang saja. Jadi, belilah sesuatu yang sebenarnya kita butuhkan. Belilah sesuatu karena fungsinya, bukan gengsinya. Kita boleh beli Lamborghini, tapi dengan alasan kita bisa mempergunakan Lamborghini tersebut untuk bisa menghasilkan uang yang lebih banyak lagi, untuk menghasilkan uang yang nilainya lebih tinggi dari Lamborghini yang kita beli. Itulah sebenarnya apa yang harus kita lakukan dengan uang kita. Selanjutnya, jika kita ingin kaya, jangan belanjakan uang kita, jangan belanjakan harta kita kepada sesuatu yang tidak kita suka. Jangan beli sesuatu yang tidak kita sukai. Banyak di antara kita membeli sesuatu yang padahal mereka tidak sukai. Seperti seseorang yang membeli baju Supreme atau baju Hypebeast lainnya, padahal mereka tidak suka akan hal itu, tetapi karena gengsi, karena ingin impresi dari orang lain, karena ingin pujian dari orang lain, karena ingin dilihat sebagai orang yang kaya, makanya mereka membeli barang tersebut, padahal mereka tidak sukai. Akhirnya itu akan menyiksa batin mereka. Mereka hanya membeli pujian orang, dan pujian orang cuma sepanjang lidahnya. Hanya sedikit manfaat untuk dirinya, atau mungkin tidak bermanfaat untuk dirinya. Nah, mengapa seseorang ingin impresi dari orang lain, membeli sesuatu yang menurut kata orang lain, menurut orang lain, mengikuti kata orang lain? Itu mengapa? Karena mereka kurang percaya diri. Karena mereka tidak pede dengan dirinya sendiri. Karena mereka tidak pede dengan pilihan mereka sendiri. Nah, itu sebabnya jangan kita beli sesuatu yang tidak kita sukai. Nah, selanjutnya, jika kita ingin kaya, jangan beli sesuatu yang kita tidak ahli di dalamnya.
Seperti contoh sederhana saja, misalnya seseorang yang ahli IT investasi ke perkebunan, padahal dia tidak tahu bagaimana bisnis perkebunan ini. Nah, karena dia tidak tahu, dia menggaji seseorang, mempercayakan bisnisnya tersebut pada seseorang untuk menjalankannya. Nah, untung kalau misalnya orang yang dipercayakan tersebut amanah. Kalau tidak, dia yang ahli IT tadi habis kena tipu sama orang tersebut, sama orang yang dia pilih tersebut. Si ahli IT ini tidak bisa mengkoreksi, tidak bisa mengawasi, tidak bisa menganalisis apa saja yang ada di dalam bisnis perkebunannya, sehingga dia bisa tertipu oleh perkataan orang yang dia pilih tadi. Nah, itulah 4 hal yang jangan dilakukan apabila Anda ingin kaya. Yang pertama ialah jangan beli yang haram. Yang kedua, jangan beli sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Yang ketiga, jangan beli sesuatu yang kita tidak suka. Yang keempat ialah jangan beli sesuatu yang tidak kita ahli di dalamnya. Sekian, terima kasih. Stay clever. See ya.